Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan. Apalagi dalam keadaan yang sukar hari-hari ini, kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Dan ketika kita disertai Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita sehingga segalanya bisa kita lewati. Kalau boleh saya katakan, with God everything will be okay. Bersama dengan semuanya akan oke. Bukan berarti tidak ada tantangan, tapi tantangan persyukaran itu justru menjadi satu ritme, menjadi satu seni di dalam kehidupan kita, sehingga kita justru akan semakin naik. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir semua tokoh Alkitab yang dapat kita teladani, mereka mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup mereka. Tetapi ada satu kesamaan, bahwa kesulitan itu tidak menenggelamkan mereka. Kalau kita perhatikan, kesulitan itu justru menjadi batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Jadi ibarat mendaki bukit, batu-batu yang ada di jalan itu dapat menjadi batu loncatan agar kuat berpijak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesukaran itu juga dapat menjadi batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Tapi kesukaran juga dapat menjadi batu berpijak agar kita jadi kuat. Maknanya adalah kesukaran itu dapat menjadi batu loncatan untuk kita bisa naik lebih tinggi. Jadi ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesukaran, kita malah dapat naik. Kita bisa memanfaatkan kesukaran itu sebagai satu kesempatan untuk kita naik. Dalam masa yang sukar itu, kita melihat peluang dan kita gunakan, sehingga kita mengalami keuntungan, bukan tenggelam. Ada tipikal orang ketika dalam masa sukar, dia hanya melihat kesukaran sehingga dia tidak melihat peluang, sehingga akhirnya dia tenggelam. Tapi ada orang yang bisa melihat peluang di dalam kesukaran sehingga dia memperoleh keuntungan. Jadi kesukaran itu justru bisa menjadi satu loncatan untuk dia mengalami keuntungan. Tapi sisi yang kedua, bahwa kesukaran itu juga jadi batu pijakan agar kita jadi kuat. Karena apa? Karena kesukaran itu membentuk kita agar kita menjadi matang dan berhikmat. Kalau boleh dikatakan, kesukaran itu menjadi alat untuk memproses kita. Mungkin istilahnya kita diberi pelajaran secara langsung dan sekaligus praktek. Di situ kita bisa belajar kehidupan, bisa menjadi pribadi yang matang. Kesulitan itu adalah pelajaran yang harus dipecahkan. Jadi kesulitan, masa sukar yang terjadi itu bukan untuk menenggelamkan, tapi sebenarnya Tuhan izinkan untuk melatih kita. Kesulitan diizinkan membuat kita jadi kuat, mampu berpijak agar tidak jatuh. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab. Ketika dia diizinkan mengalami masa yang sukar dalam dirinya, justru dia meloncat, naik lebih tinggi, dan kesukaran yang dia hadapi, kesulitan yang dia alami, justru menjadikan dia menjadi pribadi yang matang. Nah, tentunya di tengah masa sukar yang terjadi hari-hari ini, Tuhan inginkan kita bukannya tenggelam. Di tengah masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi di bangsa kita, di bangsa-bangsa hampir di seluruh dunia, Tuhan inginkan anak Tuhan justru menjadi pribadi yang semakin kuat, pribadi yang semakin matang
dan kesukaran itu menjadi batu untuk dia meloncat naik lebih tinggi. Nah, kita akan belajar dari Yusuf. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ke 5 saja. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Yusuf di rumah Potifar. Firman Tuhan mengatakan demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat belas kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Saudaraku yang terkasih, kita sudah sering mendengar cerita tentang Yusuf ini. Dan saya percaya mungkin kita sudah begitu hafal dengan Yusuf ini. Nah, kita akan belajar dari satu pribadi orang yang bernama Yusuf ini, saudara. Yusuf ini arti namanya sangat bagus. Dan saya percaya tentunya bukan satu kebetulan. Ketika Yakub memberi nama kepada anaknya ini Yusuf dengan harapan nanti dia akan punya adik, akan ditambahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf memang bukan anak sulung. Tetapi bagi Rakel, mungkin istilahnya Yusuf itu anak sulung. Nah, dan kita tahu pada akhirnya Rakel ini punya anak lagi, tetapi ia meninggal. Dan anaknya itu diberi nama Benyamin ketika Rakel melahirkan dan dia meninggal. Jadi harapan bahwa nanti Tuhan akan menambahkan anak lagi itu kenyataan bagi Rakel dan Yakub, walaupun memang kemudian Rakel meninggal, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, arti nama Yusuf adalah Tuhan telah menambahkan. Di dalam bahasa Inggris ini ditulis dengan kata past tense, ya. Artinya sesuatu yang telah terjadi. Ketika Yusuf lahir, dia diberi nama Yusuf, Tuhan telah menambahkan. Mungkin kita berpikir, loh ini kan baru terjadi, satu keadaan yang sedang terjadi. Kenapa arti namanya adalah past tense? Karena Yakub menyadari, Yakub mengerti bahwa sudah menjadi keyakinan dia, sudah diputuskan Tuhan, diimani bahwa nantinya Yusuf akan punya adik, akan ditambahkan lagi. Maka dia mengatakan Tuhan telah menambahkan. Kalau boleh saya katakan, ketika Yusuf lahir, Yakub tahu bahwa Tuhan pasti menambahkan. Bukan hanya menambahkan seorang adik, tapi yang lain juga. Nah, saudara ini kasih Tuhan dalam kenyataannya memang Tuhan menambahkan pada Yusuf. Tuhan bahkan menambahkan hal yang besar pada Yusuf. Yusuf memang mengalami kesulitan. Yusuf mengalami kesukaran. Dan yang dialami Yusuf itu bukan hal-hal yang kecil, saudara. Dia dijual sebagai budak dari seorang yang tinggal di rumah seperti istana, diberikan jubah raja, jubah maha indah. Dan dia, kalau boleh dikata, sangat disayang oleh orang tuanya. Tapi sekonyong-konyong, seketika keadaannya bisa berubah. Yusuf mengalami kesulitan, kesukaran. Tapi
bahwa kesulitan yang dialami Yusuf, kesukaran yang dialami Yusuf itu tidak membatalkan rencana Tuhan atas Yusuf. Dan kalau kita perhatikan, kalau boleh saya katakan, kesukaran-kesukaran yang Yusuf alami itu justru mendekatkan Yusuf pada realita janji Tuhan. Kesukaran yang dialami Yusuf itu mendekatkan Yusuf kepada realita apa yang sudah jadi rencana Tuhan. Yusuf sudah direncanakan Tuhan jadi pemimpin. Itu bukan di Kanaan tapi di Mesir. Maka Yusuf harus sampai di Mesir. Walaupun sampai di Mesir, Yusuf melewati yang namanya proses sebagai budak. Tapi kita melihat bahwa Yusuf mendekati rencana Tuhan. Kenapa? Di satu tempat, yaitu di Mesir. Kesukaran-kesukaran yang terjadi itu sebenarnya ketika Tuhan izinkan kita alami, itu bisa mendekatkan kepada yang namanya rencana Tuhan. Kalau boleh saya katakan, kesukaran itu, kesulitan itu menjadi batu pijakan. Batu pijakan agar Yusuf makin kuat. Tapi juga batu pijakan agar Yusuf naik lebih tinggi. Dan kita tahu Yusuf sampai ke puncak. Yusuf menjadi seorang penguasa. Kesukaran-kesukaran yang dia alami itu mendekatkan Yusuf pribadi ini kepada yang namanya rencana Tuhan yang indah. Saudaraku yang terkasih, hari ini mungkin kita diizinkan masuk di dalam masa yang sukar. Tapi mari kita pegang bahwa rencana Tuhan itu tidak dapat dibatalkan oleh kesukaran yang terjadi. Justru masa sukar yang terjadi hari-hari ini itu bisa menjadi batu loncatan untuk kita naik lebih tinggi. Maka mari kita mempunyai cara pandang yang benar. Kita tidak melihat, wah ini kesukaran, usaha ini susah, usaha itu susah. Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa kesukaran itu bisa membentuk kita. Tuhan izinkan kesukaran datang, itu memproses kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kuat, pribadi yang lebih bijak. Tapi kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi juga bisa membuat kita semakin mendekat dengan rencana Tuhan. Yusuf mengalami hal itu. Ketika dia datang di rumah Potifar menjadi budak, dia harus tinggal di satu tempat yang tidak enak. Dulunya di rumah dengan tempat tidur yang nyaman, dia harus tinggal di tempat-tempat sama seperti budak yang lain, tidak nyaman. Tapi saudara, itu tidak menjadi kesukaran, karena itu menjadi batu loncatan bagi Yusuf. Sehingga Yusuf dikatakan di sini dia diizinkan tinggal di rumah Potifar. Saudara, kalau boleh saya katakan hari itu sebenarnya identitas budak itu sudah lenyap dari Yusuf. Dia menjadi seorang yang diberi kuasa, menjadi bendahara. Kalau boleh sekarang ini dikatakan asisten yang diberi kuasa di dalam rumah. Dia punya kekuasaan untuk mengatur rumah tangga seseorang. Dan dia digaji. Hari itu Yusuf sudah dalam pribadi yang menyenangkan, yang enak lebih dari sebelumnya. Jadi kesukaran yang terjadi tadi itu justru menjadi batu loncatan untuk Yusuf. Dia naik. Tapi juga membuat pribadi Yusuf semakin matang. Karena Yusuf bisa belajar. Yusuf bisa mengerti. Kesukaran yang terjadi tidak membuat Yusuf membenci kakak-kakaknya. Tapi dia justru menjadi satu pribadi yang matang. Jadi arti nama Yusuf, Tuhan menambahkan. Kita lihat di sini Tuhan menambahkan dengan pengalaman-pengalaman. Tuhan menambahkan kepada Yusuf dengan hikmat. Dan Tuhan menambahkan kepada Yusuf di sini, saudara, sampai nantinya kalau kita perhatikan di penjara, Tuhan menambahkan kepada Yusuf sehingga Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Kesukaran yang Yusuf alami tidak membatalkan rencana Tuhan. Dan Tuhan tetap menambahkan. Mari kita saudara yang kasih Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang. Tuhan yang disembah Yusuf adalah Tuhan yang sama yang sudah menyatakan diri dalam nama Yesus. Kesukaran yang terjadi hari-hari ini bukan untuk melemahkan orang percaya,
Tapi Tuhan izinkan itu justru untuk membawa orang percaya makin mendekati kepada realita rencana Tuhan. Dan yang kedua, membentuk anak-anak Tuhan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Seseorang supaya dia bisa kuat tentunya harus berlatih. Dengan latihan beban, dengan olahraga, akhirnya otot-ototnya kuat. Demikian juga dengan kehidupan. Kesukaran itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan untuk melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Di samping dengan yang lain, dengan penyembahan bisa membuat kita juga menjadi pribadi punya hati yang kuat. Tapi realita kehidupan juga Tuhan pakai untuk membentuk orang-orang percaya agar dia kuat dan mampu berpijak dalam kehidupan. Nah, yang kedua dapat kita pelajari di sini adanya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam diri Yusuf, sehingga ketika dia mengalami kesukaran semuanya menjadi oke. Kalau boleh dikatakan with God everything will be okay. Yusuf mengalami hal itu, dia bersama dengan Tuhan dan segalanya menjadi oke. Walaupun secara realita memang Yusuf masuk dalam masa sukar. Dari seorang yang disayang orang tuanya, akhirnya harus masuk dalam proses kesukaran menjadi budak. Terima kasih Tuhan, kalau boleh saya katakan ketika Yusuf di rumah ini, dia sudah seperti tuan. Dia anak Yakub, anak yang dikasihi. Yakub punya banyak budak. Dan tentunya Yusuf ini seperti tuan bagi para budak. Tapi hari itu saudara, yang terjadi dalam diri Yusuf berkebalikan 180 derajat. Dia justru menjadi budak. Dan itu masalah. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Ketika orang tidak siap mengalami atau menerima kenyataan yang seperti Yusuf tadi, orang itu bisa gila. Tapi Yusuf tetap eksis. Yusuf tetap bisa bertahan. Justru kesukaran itu membuat Yusuf menjadi pribadi yang matang. Nah, saya percaya tentu itu semua karena pertolongan Tuhan. Adanya penyertaan Tuhan. Nah, di sini saya mau melihat bahwa penyertaan Tuhan ini bukan semata-mata membuat Yusuf berhasil. Tapi pertama-tama justru kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf itu mampu menjalani kesukaran yang dia hadapi. Sebab dari seorang yang tuan dan harus menjadi budak, itu bukan perkara yang mudah. Ada seseorang yang ketika masa pemilihan, misalkan pemilihan anggota legislatif, dia sudah mengeluarkan banyak dana dan ternyata tidak terpilih. Tidak siap kondisi, akhirnya menjadi gila. Itu terjadi saudara. Karena nggak siap secara psikis, akhirnya mengalami gangguan kejiwaan. Nah, Yusuf mengalami kondisi seperti itu juga. Dari seorang yang ada di atas sebagai tuan, dia harus jadi budak. Dari yang dilayani harus melayani. Dan nilai budak pada masa itu hanya sebatas seperti perkakas kehidupan rumah tangga. Bisa disamakan mungkin seperti cangkul kalau itu budak di ladang. Seperti peralatan rumah tangga yang lain, kompor atau yang lain. Jadi budak belian itu tidak dianggap seperti manusia. Yusuf mengalami seperti itu. Dalam kondisi seperti ini itu bisa sangat berpengaruh pada psikologi seseorang. Dan kalau orang itu tidak siap, maka dia bisa mengalami gangguan kejiwaan, stres, kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau Yusuf bisa eksis, Yusuf bisa bertahan, semua karena penyertaan Tuhan di dalam diri Yusuf. Penyertaan Tuhan itu ke dalam pribadi Yusuf, sehingga jiwa Yusuf kuat.
adanya penyertaan Tuhan membuat Yusuf dapat melihat dengan kacamata iman, bukan realita fisik. Walaupun memang secara realita dia jadi budak, tapi dia bukan melihat fisiknya, dia melihat secara iman. Apa yang sudah Tuhan pernah sampaikan kepadanya melalui mimpi. Ketika dia bermimpi bersama dengan kakak-kakaknya menyabit gandum, dan berkas-berkas Yusuf berdiri, berkas kakak-kakaknya menyembah. Yusuf itu yang dia pandang. Ketika dia bermimpi, matahari dan bulan serta 11 bintang menyembah dia. Yusuf melihat janji Tuhan. Kacamata yang dipakai Yusuf adalah kacamata iman, bukan kacamata realita dunia. Sebab realitanya Yusuf mengalami kesukaran. Tapi kacamata iman Yusuf mengarahkan kepada janji Tuhan. Sehingga ketika Yusuf mengalami kesukaran seperti itu, dia kuat. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Yusuf menjadi satu pribadi yang matang, saudara. Dan ini terbukti ketika kakak-kakaknya datang. Yusuf berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Yusuf gak akan bisa eksis menghadapi penderitaan yang seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang disertai Tuhan itu dimampukan untuk melihat bukan apa yang nampak di mata saja, tetapi dia dimampukan untuk melihat jauh ke depan. Orang yang disertai Tuhan, dia tidak takut dalam masa sukar. Ia mampu melihat peluang dan melihat jauh ke depan. Sebab di tengah masa sukar, orang yang disertai Tuhan justru dia bisa naik dan semakin matang. Kalau hari-hari ini banyak anak Tuhan mengalami yang namanya dampak dari wabah virus corona. Kesukaran terjadi. Ada orang mengatakan susah cari uang. Maka mari mintalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan membuat kita kuat menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini. Dan penyertaan Tuhan itu akan memampukan kita untuk melihat peluang, kesempatan di tengah masa yang sukar ini. Kita dikuatkan dan ditolong untuk mengerjakan, dan akhirnya kita mengalami berkatnya. Sama seperti Yusuf, dia diberkati. Nah, kalau kita diberkati, maka kemudian bagaimana? Tentunya kalau kita diberkati, ya kita harus menjadi berkat, karena itulah panggilan kita. Ketika Yusuf diberkati, maka dia menjadi jalan sehingga Potifar diberkati. Ketika Yusuf diberkati dan dia menjadi jalan sehingga bangsa Mesir dan bangsa-bangsa yang lain tertolong. Yusuf disertai Tuhan dan Yusuf dikatakan berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Hal yang sama ketika Tuhan menyertai kita, maka pekerjaan yang kita lakukan juga akan berhasil. Penyertaan Tuhan itu memungkinkan yang namanya roh hikmat, pengertian dan pengetahuan itu akan muncul, akan ikut bekerja, sehingga kita mampu bekerja. Kita bekerja dengan akal budi, dengan baik, karena ada berkat Tuhan di dalamnya. Ada hikmat, ada pengertian dan pengetahuan di dalam akal budi kita. Karena kita mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, orang yang mengembangkan hidupnya untuk takut akan Tuhan, dia akan dipenuhi dengan yang namanya roh pengetahuan. Dan ini memungkinkan orang itu dapat belajar. Dia dapat mempelajari sehingga pengetahuannya akan bertambah. Hidupnya dipimpin Tuhan. Nah, orang yang seperti ini akan mudah mempelajari sesuatu. Kemampuannya terasah dan dia dapat dipercaya. Nah, Yusuf mengalami hal ini. Yusuf dia melihat Tuhan, melihat rencana Tuhan.
Dia memandang apa yang sudah Tuhan janjikan. Walaupun realitanya dia harus tinggal di tempat para budak. Walaupun realitanya dia harus masuk penjara. Walaupun realitanya dia dijual kakak-kakaknya. Realitanya juga dia pernah dilupakan oleh juru minuman. Tapi justru Yusuf tidak tenggelam. Yusuf bisa belajar dari segala realita tadi. Sehingga Yusuf diberi kepercayaan. Ketika Yusuf di rumah Potifar, maka dia dipercaya oleh Potifar. Kenapa? Tentu ada alasan ketika Potifar mempercayakan semua miliknya kepada Yusuf. Karena apa? Dia melihat Yusuf cakap. Nah, orang yang cakap itu kan harus belajar. Yusuf tidak bisa langsung tahu diinstal seperti komputer. Dari lahir tidak, tapi Yusuf bisa mempelajari. Mungkin ketika dia masih di rumah, dia melihat para budak yang ada di rumahnya. Dan ketika di rumah Potifar, dia mulai mempelajari dan mengefektifkan pengetahuannya. Dan dia belajar. Penyertaan yang Tuhan berikan kepada Yusuf membuat Yusuf ini penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Sehingga ketika dia belajar sesuatu di tempat yang baru, dia bisa dengan mudah mempelajari. Dan akhirnya kita tahu Yusuf dipercaya atas segala harta milik Potifar. Dia punya kuasa, dikatakan seperti itu. Proses yang Yusuf alami membuat dia naik, tapi dia juga mempelajari apa yang terjadi. Kesukaran itu membuat Yusuf mempelajari kehidupan. Begitu juga ketika di penjara. Yusuf bergaul dengan tahanan raja, bukan tahanan biasa. Tahanan raja, karena Yusuf ditahan di tempat tahanan raja. Di situ Yusuf bertemu dengan orang-orang dan Yusuf bisa mempelajari. Kalau di rumah Potifar dia memanage rumah tangga. Dia belajar memanage rumah tangga. Tapi ketika di penjara, dia belajar memanage manusia. Dan kita tahu Yusuf akhirnya berhasil. Dia diberi kuasa, kepercayaan oleh kepala penjara. Kalau boleh saya katakan bahwa setiap realita kehidupan yang terjadi dalam diri Yusuf itu membuat Yusuf belajar tentang yang namanya manajemen, baik manajemen tentang keuangan ketika di rumah Potifar, manajemen tentang rumah tangga, tapi juga manajemen manusia, memanfaatkan manusia, artinya memberdayakan manusia, sumber daya. Ketika Yusuf di penjara, dia belajar hal itu, sehingga Yusuf diberi kepercayaan. Kenapa? Yusuf mampu mengendalikan orang-orang yang ada di dalam penjara. Dia belajar. Orang yang disertai Tuhan, dia akan diberikan oleh Tuhan hikmat dan pengetahuan supaya dapat mempelajari. Nah, kemampuan Yusuf terasah waktu demi waktu. Di rumah Potifar akhirnya Potifar diberkati. Di tempat penjara akhirnya kepala penjara mempercayakan semuanya pada Yusuf. Dan ketika di istana Firaun, Firaun pun mempercayakan Mesir kepada Yusuf. Yusuf menjadi kepala pemerintahan dan Firaun jadi kepala negara. Kalau tadinya yang terjadi Firaun itu kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi semenjak Yusuf datang, maka saudara, istilahnya yang tadinya monarki absolut jadi monarki parlementer. Kenapa? Yusuf jadi perdana menteri. Yusuf yang mengatur pemerintahan dan Firaun hanya duduk, dia sebagai kepala negara. Yusuf sudah belajar memanajemen orang-orang di penjara dan ketika dia waktunya tiba, dia bisa menggunakan. Orang yang disertai Tuhan akan diberikan kemampuan untuk belajar dari apa yang terjadi supaya dia bertambah kuat dan berhikmat dan mengambil keuntungan dari keadaan yang terjadi tadi supaya dia bisa menjadi berkat seperti Yusuf. Dia jadi berkat bagi Firaun
Mesir, jadi berkat bagi Potifar, jadi berkat bagi kepala penjara. Jadi penyertaan Tuhan itu memungkinkan kita menjadi berkat. Kita diberkati dan akhirnya kita jadi berkat bagi yang lain. Kita tidak akan tenggelam, tapi eksis, bahkan naik. Sedang dikasih Tuhan, dalam masa yang sukar hari-hari ini, mari kita kembangkan hati seperti Yusuf ini. Kita tidak melihat masalah, tapi mari kita arahkan hati pada Tuhan. Seperti Yusuf, kesukaran yang terjadi itu dia tidak takut, tapi Yusuf mengarahkan hatinya kepada janji Tuhan. Sehingga ketika saudara-saudaranya bertemu, mereka ketakutan. Yusuf berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Semua itu karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf justru bertambah menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berhikmat, pribadi yang pandai, dan pribadi yang dapat dipercaya, dan pribadi yang menjadi berkat bagi semua. Kalau hari ini kita diizinkan masuk dalam masa-masa yang sulit hampir di seluruh dunia, rencana Tuhan itu tidak mengubah, kesukaran itu tidak mengubah rencana Tuhan. Tapi justru kesukaran itu bisa jadi batu loncatan dan batu untuk kita makin matang. Karena penyertaan Tuhan memungkinkan kita untuk melewati semua itu dengan penuh kekuatan Tuhan, dan kita jadi berkat di dalamnya. Puji Tuhan, adalah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.